Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara di mana Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan melanjutkan bahasan tentang kesehatan. Kesempatan hari ini kita membicarakan kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual adalah kesehatan tentang ruh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Roh kita ini ada dua. Jadi manusia itu punya potensi ada 5, yaitu biologi, jasad, psikologi itu rasa, emosional itu nafsu, intelijensi itu akal, spiritual itu adalah roh. Roh kita ini ada 2. Yang pertama, roh hayati. Roh hayati adalah roh yang mana waktu kita di rahim ibu, sperma ketemu ovum, sel jantung ketemu dengan sel betina, itu melahirkan zigot atau melahirkan menimbulkan segumpal darah. Kemudian 40 hari keduanya segumpal daging, 40 hari ketiganya adalah berbentuk, di dalamnya sudah ada tulang. Jadi dari nutfah, mudghah, alaqah, segumpal darah jadi segumpal daging, kemudian berbentuk. Saat sperma ketemu ovum itulah roh kita, namanya roh hayati. Roh hayati ini adalah fasilitas kehidupan. Hadirin rahimakumullah, bahwa roh hayati ini fasilitas kehidupan atau fasilitas untuk hidup. Roh hayati ini diberikan Allah kepada manusia, kemudian hewan, tumbuhan. Ini roh hayatinya hampir sama. Jadi sifat-sifat untuk kehidupannya sama. Jadi roh hayati manusia itu sama juga roh hayati yang diberikan kepada hewan dan tumbuhan, karena ini adalah fasilitas kehidupan. Kemudian fasilitas kehidupan ini selalu melekat ke dalam jasad yang tempatnya di jantung. Hadirin rahimakumullah, bahwa roh hayati itu tempatnya di jantung, karena jantung itulah mulai pertama bergerak hidup dan hidup sepanjang hayat. Ketika orang meninggal, maka roh hayatinya itu berhenti. Disitulah roh hayati akan diselesaikan dengan waktu yang disebut dengan ajal. Jadi ketika ajal itu roh hayatinya selesai, dan roh hayati fasilitas kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Maka mumpung masih nyawa di kandung badan,
mumpung masih roh hayati ada, gunakan sebaik mungkin untuk beribadah dan juga untuk berkarya, sehingga kita punya kenangan yang dalam kehidupan ini yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, kemudian menginjak kepada roh yang kedua, yaitu namanya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini tingkat kesadaran. Penempatannya itu adanya di hati, atau namanya qalbun. Ruhul Kudus ini adanya ketika janin sudah usia 4 bulan. Jadi 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau di dalam hadis itu lewat 40 hari. 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga ini sudah berbentuk. Dalamnya ada tulang, maka disitulah kita dibayat oleh Allah dengan ditanya, alastu birabbikum, apakah kau ngakuin Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul ya Allah, aku ngakuin kau ini Tuhanku. Maka disitu wanafatuhu min ruhi, ditiupkan roh ke dalam janin ketika janin usia 4 bulan, yang disebut dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini adalah tingkat kesadaran. Hadirin rahimakumullah, kemudian perjalanan janin 5 bulan itu organ luar dibentuk, 6 bulan itu organ dalam diselaraskan, 7 bulan itu sudah sempurna, 8 bulan itu persiapan, 9 bulan 10 hari itu lahir. Jadi kalau orang hamil itu minimal bisa lahir dalam kondisi hidup itu ketika 7 bulan. Nah, kemudian standarnya adalah 9 bulan 10 hari. Ruhul Kudus ini adalah roh yang tingkat kesadaran, dan ini sifatnya adalah kekal. Hadirin rahimakumullah, ketika kita tidur itu yang ada di jasad namanya roh hayati. Kemudian yang keluar dari diri kita ini namanya Ruhul Kudus. Jadi ketika kita mimpi, itu sebenarnya adalah Ruhul Kudus kita yang keluar dari jasad, karena tidur ini juga bagian dari recovery. Maka dalam sehari semalam 24 jam itu dibagi 3. Sepertiga itu untuk kerja, sepertiga untuk ibadah dan istirahat, sepertiganya untuk tidur. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat dan juga ibadah, 8 jam untuk tidur. Nah, tidur ini bagian dari recovery untuk pemulihan terhadap sel-sel yang ada di dalam jasad, dalam biologi. Nah, sel-sel ini akan dipulihkan ketika tidur, maka jatahnya kita tidur, maka lebih bagus kita tidur. Kemudian hadirin rahimakumullah, bahwa yang kita bisa eksploitasi itu adalah Ruhul Kudus. Karena Ruhul Kudus ini adalah bagian dari kemampuan tingkat kesadaran
maka kita bisa mengeksploitasi Ruhul Kudus. Artinya Ruhul Kudus bisa diberdayakan dengan kekuatan-kekuatan atau dengan pembelajaran. Maka kita dilatih waktu kita mau tidur, karena eksistensi Ruhul Kudus itu yang benar-benar full itu adalah saat tidur. Waktu tidur itu kita diajarin oleh sepuh-sepuh kita, niat tidur, raga yang tidur, hati yang bangun, ruh menghadap Allah, minta perintah pasti, goib yang nyata. Sehingga mengeksploitasi Ruhul Kudus ini dengan kita selalu kita bimbing, kita doa, maka nanti Ruhul Kudusnya akan bisa manuver. Nah, kalau orang Jawa bilang Ruhul Kudusnya mampu untuk raga sukma, sehingga tingkat kesadaran atau tingkat jelajah yang paling tinggi adalah Ruhul Kudus. Jadi kalau dibikin satu analog tentang kecepatan pesawat itu 1000 kilo per jam, kemudian di atasnya adalah gelombang elektromagnetik, di atasnya ada cahaya, di atas cahaya itu ada imajiner, angan-angan, di atas angan-angan itu ada Ruhul Kudus, di atas Ruhul Kudus itulah Allah. Maka kecepatan Ruhul Kudus ini bisa dieksploitasi sehingga mampu menjelajahin dimensi-dimensi spiritual, dimensi metafisika, dan dimensi realita. Jadi kalau kita mau lihat dimensi realita itu ya bumi seisinya ini. Kemudian dimensi metafisika itu mulai dari langit 1 itu penghuninya roh, langit 2 itu siluman, langit 3 itu jin, langit 4 itu setan, langit 5 itu iblis, langit 6 itu malaikat, langit 7 itu sudah mulai disebut dengan alam spirit. Itu alam spiritual itu mulai dari langit 7 yaitu Baitul Ma'mur, langit 8 itu Sidratul Muntaha, langit 9 itu Sidratul Mustawa, langit 10 itu Arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa taala, Arsyil Azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka tidak heran kalau nanti kita ini akan menuju kepada era baru, yaitu eranya spiritual intelektual. Jadi spiritualnya itu roh yang akan dieksploitasi spiritual, intelektualnya itu menggunakan akal. Sebagai akal, sebagai dimensi menerima, menarasikan, dan sekaligus juga menggambarkan. Jadi Ruhul Kudus ini sifatnya adalah kekal, karena Ruhul Kudus ini bisa mengarungi 3 dimensi waktu, yaitu dimensi realita, dimensi metafisika, dan dimensi spiritual. Ya, ketika kita masih hidup pun itu dimensi itu bisa dijelajahin dengan baik, dan Ruhul Kudus inilah sebenarnya yang memiliki tingkat pencarian paling tinggi bersama Gusti ketika nanti di Lauhil Mahfud. Lauh itu Lauhil Mahfud. Lauh itu maknanya adalah tulisan-tulisan, catatan, mahfud yang dijaga. Itu bisa dilihat dari sisi Ruhul Kudus.
Maka dari itu, mumpung kita masih ada waktu untuk kita bisa mengeksploitasi Ruhul Kudus, mari bersama-sama kita bisa mengeksploitasi Ruhul Kudus sehingga Ruhul Kudusnya itu memiliki tingkat kecerdasan spirit yang tinggi, sehingga akalnya itu nanti bisa mampu menarasikan. Nah, ketika dinarasikan oleh akal, maka ini adalah info-info yang valid dari Gusti. Kemudian perjalanan Ruhul Kudus ketika Roh Hayati telah selesai kontraknya dalam kematian, maka Ruhul Kudus ini tidak bisa pulang ke jasad. Maka saat itu Ruhul Kudus melanjutkan perjalanannya, yaitu ke alam spiritual, bisa surga, bisa neraka, sesuai dengan amalia-amalia manusia yang kelak akan didapatkan dan mendapatkan catatan-catatan yang ada, yang selama dalam hidupnya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Maka dari itu Ruhul Kudus ini yang bersama Gusti tingkat liqa'i Rabbi, ketemu dengan Tuhannya. Saat ketemu itu, disitulah penyelesaian permasalahan di dunia ini. Nah, permasalahan di dunia ini akan bisa diselesaikan dengan informasi yang valid dari Gusti berupa catatan di Lauhil Mahfud. Hadirin rahimakumullah, apa asupan dari Ruhul Kudus ini? Asupannya adalah ibadah dan dzikir. Saudara sekalian, bahwa kalau kita ibadah, boleh ibadah maqdhoh, ibadah yang disyaratkan rukun kan, itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kemudian ibadah zikir, baca Quran, dan juga ibadah sosial berupa santunan, kepedulian. Itu semua adalah asupan yang diterima oleh Ruhul Kudus. Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Tuhannya, faly'amal amalan sholihan, adalah lagi dia beramal soleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan ada syirik dengan sesuatu apapun dalam peribadatannya. Ini sebenarnya adalah asupan dan juga kekuatan spiritual, yaitu kekuatan roh, yang roh itu Ruhul Kudus terutama adalah untuk penyempurna dalam kehidupan, karena Ruhul Kudus inilah nanti yang akan bertanggung jawab kepada kita semua, kepada seluruh. Jadi kalau dalam potensi manusia ada 5, biologi, psikologi, emotion, intelligence, spiritual. Ketika sudah waktunya ajal datang, kematian datang, maka biologinya berhenti, psikologinya berhenti, emosionalnya berhenti, intelektualnya berhenti, yang melanjutkan adalah spiritual, roh. Nah, kalau sekarang ini roh diselimutin jasad, jadi rohnya di dalam, jasadnya di luar. Namun nanti ketika di alam barzah itu roh menyelimuti jasad, rohnya di luar, jasadnya di dalam. Kalau sekarang ini tulang diselimutin daging,
Jadi tulangnya roh itu ibaratnya tulang, roh itu diselimutin daging. Nanti daging diselimutin tulang. Jadi kalau ayam itu tulangnya di dalam, dagingnya di luar, itu adalah masih hidupnya gini. Manusia jadi rohnya di dalam diselimutin tulang. Tapi kalau nanti itu dagingnya yang diselimutin tulang, sebagaimana itu ikan atau udang, kura-kura, kepiting, itu tulangnya di luar, kemudian dagingnya di dalam. Dan itu adalah yang akan hidup untuk jangka waktu panjang, bahkan kekal. Maka dari itu, mumpung kita masih hidup, ya, mumpung kita masih ada waktu untuk belajar, mari bersama kita mengeksploitasi Ruhul Kudus ini, menjangkau liqa irobi, menjangkau ketemu dengan Gusti, sehingga update-nya seluruh kehidupan ini ada di Gusti, dan selalu kita mohon untuk diberikan bimbingan, arahan, dan juga mohon diberikan arah dan juga tujuan yang pasti, yaitu liqa irobi. Karena tidak ada yang bangga, tidak ada yang paling membanggakan hidup ini kecuali bali malang wulaniro, kembali kepada Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini innalillah, sungguhnya kita ini datang dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kembali kepada Allah. Dulu kita ditiupkan roh kita, Ruhul Kudus ditiupkan, wa nahtu min ruhihi, itu disuruh keluar dari lingkaran Gusti. Maka gitu keluar ketika ditiupkan di janin, dan perjalanan dari alam roh, alam malakut, kemudian masuk ke alam rahim, masuk alam dunia. Nah, sekarang ini kita semua ada di alam dunia, nanti kembali kepada alam roh lagi. Dan alam roh itu harusnya membawa keridhaan, harus membawa yaitu amaliyah yang cukup untuk mendapatkan fasilitas yang cukup di hadapan Gusti. Mari bekal-bekal yang kita ada ini, itu mari kita bekelin dengan iman dan amal soleh. Karena Ruhul Kudus inilah yang akan menjadi tumpuan kehidupan di alam akhirat. Inilah kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual ini meliputi Ruhul Kudus dan roh hayati. Kalau roh hayati ini fasilitas kehidupan tidak bisa dieksploitasi karena dia pasif sifatnya dengan batas waktu kematian. Namun Ruhul Kudus ini adalah fleksibilitas tinggi, itu bisa kita eksploitasi dengan sempurna, dengan bimbingan dan juga dengan arahan orang-orang yang sudah mencapai tingkat liqa. Pastilah dia akan ketemu dengan Gusti, dan jangan ada dusta antara hamba dan Tuhannya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafi ayati wa dzikrikum taqabbal maghfurakul hada wastalakul muslim muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.